Halo, selamat datang. Jumpa dengan Mr. Art, sang asisten, rekan, teman kita, didampingi oleh Embara. Di video ini kita akan mencoba menanggapi apakah benar 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya sama dengan min1/12 merupakan fenomena aneh matematika seperti yang disuguhkan oleh Jerome Pauline di videonya yang berjudul membahas fenomena aneh matematika. Fenomena sendiri artinya hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Beberapa video telah mengulas kasus ini dengan sangat menarik. Di antaranya silahkan saksikan ulasan number file atau juga suguhan menarik dari Three Blue One Brown. Sementara kita di sini akan mengulasnya dengan pendekatan bahasa yang lebih awam. Dan diharapkan kita ikuti video ini sampai akhir, karena hal yang paling penting ada disuguhkan di bagian akhir video. Mari kita saksikan cuplikan video dari Jerome Pauline, sahabat matematika kita, tentang fenomena aneh matematika. Oke guys, jadi di sini ada fenomena aneh matematika. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya itu hasilnya bisa min1/12. What? Jadi bilangan bulat tambah bilangan bulat tambah bilangan bulat tapi hasilnya pecahan. Dan itu semua positif tapi malah negatif gitu. Aneh kan? Harusnya kan hasilnya tahingga nih, kan besar banget kan jadinya. Tapi ini hasilnya jadi minus. Kok bisa ya? Awalnya diketahui S sama dengan 1 min 1 tambah 1 min 1 tambah 1 min 1 tambah dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini S itu dengan 1 minus dalam kurung ya. Kemudian Jerome menuliskan mulai dari suku kedua sampai seterusnya berada di dalam kurung. Kurangi 1 tambah 1 dan seterusnya. Ini sama ini. Karena ini sama, maka ini S. 1 min S. 1 min S. 1 min S. Oke, kita stop dulu sejenak di sini ya. Pertama, perhatikan bahwa ini mungkin typo ya. Dari pembahasan selanjutnya kita tahu maksudnya adalah ditambah titik-titik, yaitu proses dilanjutkan sampai tak hingga. Juga yang ini ya. Dan sebelum kita menyaksikan lanjutan cuplikan videonya, mari kita bahas sedikit tentang deret ini. Perhatikan bahwa jika S kita tuliskan sebagai jumlah dari n buah bilangan asli berurutan, yaitu S sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah seterusnya sampai tambah UN. Mengenai n bilangan asli di sini, maksudnya bisa sampai tak hingga sukunya saat n tak hingga. Ada tak hingga bilangan asli, yang terdiri dari tak hingga bilangan asli ganjil dan tak hingga bilangan asli genap. Jika kita telusuri jumlah deret ini mulai dari satu suku pertama, jumlah satu suku pertama di sini bermakna sebagai suku pertama saja ya, yaitu S1 sama dengan 1. Jumlah dua suku pertama adalah 1 ditambah minus 1 sama dengan 0, yaitu S2 sama dengan 0. Jumlah tiga suku pertama adalah 1 ditambah minus 1 ditambah 1 sama dengan 1, atau S3 sama dengan 1. Perhatikan polanya, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 1, S4 sama dengan 0, S5 sama dengan 1. Polanya setiap banyak sukunya ganjil, S bernilai 1, dan setiap banyak sukunya genap, S bernilai 0. Jadi ilustrasinya seperti meletakkan sebuah koin di atas meja, lalu mengambil koin itu kembali, kemudian selanjutnya meletakkan koin itu kembali di atas meja, lalu diambil kembali, demikian seterusnya. Jadi setiap meletakkan koin, kemudian mengambil kembali, makanya S ganjil sama dengan 1 dan S genap sama dengan 0. Untuk yang visual, kita tampilkan dalam diagram Cartesius tampak seperti ini. S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 1, S4 sama dengan 0, S5 sama dengan 1, S6 sama dengan 0, dan seterusnya.
Untuk n ganjil, nilai S tetap di garis S sama dengan 1. Dan untuk n genap, nilai S tetap di garis S sama dengan 0. Jadi jelas divergen, tidak konvergen, tidak mempunyai nilai limit. Kesimpulan, nilai deret ini untuk n ganjil adalah 1. Untuk n genap adalah 0. Banyak sukunya tak hingga. Nilai n berapa? Kita tidak tahu apakah n ganjil atau genap. Maka nilai S atau deret ini adalah tak tentu. Atau kita sebut deret ini divergen. Tidak mempunyai nilai limit tertentu. Jadi dapat kita pahami bahwa saat S sama dengan 1, min 1, tambah 1, min 1, tambah seterusnya, kita tulis menjadi S sama dengan 1 min dalam kurung 1 min 1 tambah 1 min 1 tambah 1 min 1 tambah seterusnya. Jika banyak suku di sini adalah ganjil, maka nilai S sama dengan 1. Jika kita tulis jadi seperti ini, maka akibatnya banyak suku di sini yang dalam kurung ini adalah genap. Berarti nilai dari yang dalam kurung ini adalah 0. Sehingga 1 min 0 sama dengan 1. Jadi bisa kita lihat nilai S ini tetap, yaitu S sama dengan 1. Dan sebaliknya, jika banyak suku di sini adalah genap, maka nilai S sama dengan 0. Jika kita tulis jadi seperti ini, maka akibatnya banyak suku yang di dalam kurung ini adalah ganjil. Artinya deret yang di dalam kurung ini bernilai 1. Sehingga S sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Jadi dapat kita lihat nilai S tetap sama dengan 0. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan apa yang dijabarkan oleh Jerome Pauline dalam cuplikan videonya. Karena ini sama, maka ini S. 1 min S. Jadi S sama dengan 1 min S. Nah, artinya S-nya kita beda ke sini. 2S sama dengan 1. Maka S sama dengan setengah. Ya kan? Oke, kita stop dulu sejenak di sini ya. Mari kita telusuri apakah ada kesalahan proses. Benarkah S ini sama dengan setengah? Seperti tadi telah kita bicarakan, bahwa bilangan asli ada tak hingga banyaknya, yang terdiri dari tak hingga bilangan asli yang ganjil, dan tak hingga bilangan asli yang genap. Sehingga saat S kita tuliskan menjadi bentuk yang ini, jelas bisa kita pahami, andai S terdiri dari N suku, jadi S ini terdiri dari N suku, maka bagian yang ini terdiri dari N-1 suku. Artinya, jika banyak suku di sini adalah ganjil, maka banyak suku yang ini adalah genap. Jadi bagian yang ini tidak sama lagi dengan S. Perlu kita ingat, ini bukan deret yang konvergen, tapi deret ini divergen. Dan andai banyak suku S ini adalah genap, maka banyak suku dari yang ini adalah ganjil. Jadi bagian yang ini tidak boleh kita katakan sama lagi dengan S. Jadi jelas di mana kesalahan awal dari pembuktian yang dijabarkan oleh Jerome. Sekali lagi kita ingat, nilai deret ini untuk N ganjil adalah 1. Untuk N genap adalah 0. Kita tidak tahu di tak hingga apakah N ganjil atau genap. Maka nilai deret ini tak tentu atau divergen, atau tidak mempunyai nilai limit. Sekarang mari kita saksikan video cuplikan lanjutannya. Di sini Jerome menuliskan deret lainnya, yaitu T sama dengan 1 min 2 tambah 3 min 4 tambah 5 min 6 tambah dan seterusnya. Nah, tadi kan S apa? S adalah 1 min 1 tambah 1 min 1 tambah 1 min 1 dan seterusnya ya. Bener kan? Kemudian mencari T min S. Jadi ini T kurangi S sama dengan apa? Ini kan 1 kurang 1 berapa? 0. Min 2 minus 1. Min 1 kan? 3 minus 1 plus 2. Diperoleh bentuk T min S sama dengan 0 min 1 tambah 2 min 3 tambah 4 min 5 tambah 6 dan seterusnya. Ini adalah
ini dikali negatif. Jadi kesimpulannya, T min S adalah minus T. 2T sama dengan S. 2T sama dengan S. Berarti T itu adalah S dibagi 2. S kan setengah, jadi T-nya sama dengan 1 bagi 4. T itu adalah 1/4. Nah, perhatikan, jika kita membuktikan sesuatu dengan landasan atau dasar yang tidak valid, maka pembuktiannya tidak valid atau tidak sah. Dan kita ingat, S sama dengan 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 dan seterusnya, dan dinyatakan oleh pembuktian Jerome sama dengan setengah, itu tidak valid, digunakan lagi pada pembuktian selanjutnya. Jadi itu menyatakan masalah ini bukanlah masalah fenomena, tapi hanyalah kesalahan proses. Bahkan, yang seperti fenomenal, yang layak disebut fenomena aneh matematika, berikut inilah yang lebih fenomenal, menurut saya. Tapi itu pun tidak sah ya. Misalkan, T sama dengan 1 min 2 tambah 3 min 4 tambah 5 min 6 tambah seterusnya seperti yang dicari oleh Jerome. Mengapa ini kita sebut fenomenal? Karena seperti menyatukan kutub utara dan kutub selatan. Coba kita perhatikan ini. T sama dengan 1 min 2 tambah 3 min 4 tambah 5 min 6 tambah seterusnya. Sampai tak hingga ya. Solusi yang pertama bisa seperti ini. Kita cari 1 min 2, kemudian 3 min 4, kemudian 5 min 6, dan seterusnya, sehingga T sama dengan min 1 tambah min 1 tambah min 1 tambah min 1 tambah seterusnya. Tentu kita tahu ini adalah sama dengan minus tak hingga. Tapi jika kita gunakan solusi 2, misalnya yang kita kelompokkan adalah min 2 tambah 3, min 4 tambah 5, min 6 tambah 7 dan seterusnya, sehingga T ini adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan seterusnya, sampai tak hingga. Hasilnya itu kan sama dengan tak hingga. Jadi dengan cara yang satu kita dapatkan T-nya bernilai min tak hingga, dengan cara lainnya kita dapatkan T-nya bernilai tak hingga. Ini kan seperti menyatukan kutub selatan dan kutub utara, bersatu di titik T. Apakah benar? Nah begini, ini hanyalah cara yang salah. Ini bukan fenomena. Karena ini memang tidak valid. Gitu ya. Jadi perhatikan, ini sama bersalahnya dengan yang ini, cara yang dilanjutkan oleh Jerome. Sehingga saat dilanjutkan dan menggunakan kembali nilai S yang diklaim sebelumnya sama dengan setengah, mengakibatkan nilai T yang dibuktikannya sama dengan 1/4 adalah tidak valid. Maka yang ini tidak sama lagi nilainya dengan S ya. Jadi artinya S itu bukanlah setengah. Sehingga Jerome di saat membuktikan nilai T tadi, dia telah menggunakan sumber yang tidak valid. Akibatnya, hasil yang ini tentu dia dapat tidak valid. Jadi T sebenarnya tidak sama dengan 1/4. Nah, sekarang mari kita saksikan kembali lanjutan dari video Jerome tentang pembuktian itu. Selanjutnya Jerome menuliskan deret lainnya, yaitu U sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah dan seterusnya. Kita masukin T lagi. T adalah 1 minus 2 ditambah 4 ditambah 5 minus 6 plus 3 dan seterusnya. Kemudian Jerome mencari U dikurang T. Jadi U dikurangi T sama dengan 1 dikurangi 1, habis 0. Ini habis 0. Tambah terus, berarti tambah 4 terus ya, 16 dan seterusnya. Nah, kita lihat nih, berarti U dikurangi T 4 dikali 1 ditambah U min T sama dengan 4 dikali 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, seterusnya itu adalah U. U min T sama dengan 4U. Jerome sampai pada kesimpulannya U min T sama dengan 4U. Min 3U sama dengan T. U sama dengan min 1/3 dari T. U sama dengan min 1/3 dikali 1/4 sama dengan min 1/12.
Jadi U 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai tak hingga itu hasilnya adalah min 1/12. Nah, di sini perlu kita ingat kembali bahwa jika kita membuktikan sesuatu dengan landasan dasar yang tidak valid, maka pembuktian juga tidak valid. Dan sekarang, akibatnya, sampailah kita pada kesimpulan akhir yang tidak valid, di mana nilai U 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya bernilai min 1/12. Jadi kesimpulan ini jelas tidak valid. Mengapa itu bisa terjadi? Pembuktian kita tidak valid karena A yang kita nyatakan suatu kebenaran, padahal A ada di luar zona kebenaran. Artinya A di zona salah. Kita terperangkap di sini, menganggap A benar, lalu kita gunakan sebagai landasan atau dasar pembuktian selanjutnya. A yang tidak valid, kita gunakan sebagai dasar untuk kasus B. Sehingga pembuktian kasus B tidak valid atau tidak sah. Selanjutnya, pernyataan B yang tidak valid kita gunakan dasar untuk kasus C, sehingga pembuktian kasus C tidak valid atau tidak sah. Apa makna filosofis yang bisa kita ambil dari kasus ini? Makna filosofis yang pertama, sesuatu yang belum dipastikan kebenarannya tidak boleh kita gunakan sebagai dasar atau landasan untuk pembuktian kasus selanjutnya. Jika sesuatu kita anut sebagai landasan berpikir belum kita pastikan kebenarannya, atau bahkan ternyata berada di zona salah, apabila kita gunakan untuk memandang atau mengulas kasus berikutnya, maka hasilnya tidak dapat kita pandang sebagai suatu kebenaran. Dalam hal ini, biasanya yang dibuktikan dan alat bukti akan saling melakukan pembenaran. Jadi bukan kebenaran. Kita dapat tidak menyadari bahwa kita telah terbawa jauh dalam zona salah. Coba perhatikan gambar, ini zona benar, ini zona salah. Saat kita mendapatkan A berada di zona salah, kita gunakan membuktikan B. Untuk selanjutnya, kita gunakan itu dasar untuk membuktikan C. Sehingga pembuktian kasus C tidak valid atau tidak sah, atau tidak bisa memastikan C berada di zona yang benar. Tetapi, bukan berarti kita tidak boleh salah. Kita harus berpikir kritis. Dan dalam berpikir kritis, benar salah dibutuhkan dan saling menguatkan untuk mendapat kesimpulan. Tentu selalu ada koreksi untuk yang tidak tepat. Makna filosofis 2. Tidak semua yang kita lihat seperti yang terlihat, apalagi dengan penglihatan yang terbatas, dari dimensi yang terbatas pula. Semakin kita belajar, semakin kita menyadari jauh lebih banyak yang belum kita pahami, atau bahkan untuk sekedar tahu atau mengetahui. Dan bahkan karena kita terbatas, pasti ada yang tak mungkin kita ketahui. Tentang fungsi Riemann-Zeta. Fungsi Riemann-Zeta menerapkan kelanjutan analitik untuk memberi makna pada konsep tentang jumlah tak hingga bilangan asli. Konsep-konsep baru ini sangat berguna untuk fisika dan analisis kompleks secara umum. Jadi terlepas dari kenyataan bahwa mereka sama sekali bukan konsep yang sama dengan yang diperkenalkan pada tingkat aksiomatik bilangan asli, mereka sangat berguna, sehingga perlu menerima definisi baru, setidaknya dalam konteks di mana mereka berguna. Di sini kita lihat bahwa ada definisi yang sangat berbeda yang digunakan untuk sampai pada teorema paradoks ini. Fungsi zeta Riemann atau fungsi zeta Euler-Riemann adalah fungsi variabel kompleks, dilambangkan dengan huruf Yunani zeta, zeta S, sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga, seper n pangkat S, dan kita di sini hanya sekilas menampilkan tentang fungsi Riemann-Zeta.
Agar lebih jelas lengkap memahami fungsi Riemann zeta dapat dicari di Wikipedia atau penjelasan dari para dosen kita atau sumber-sumber lainnya. Dan dari salah satu sumber itu, mari para penggemar matematika untuk menyaksikan sekilas suguhan yang sangat menarik dari Tree Blue One Brown tentang zeta function. Of course, that leaves us with the question, how would you define that function on the rest of the plane? This extended function is that it maps the point -1 over to -1/12. And if you plug this into the original sum, it looks like we're saying 1 plus 2 plus 3 plus 4 on and on up to infinity equals -1/12. Nah, hal ini yang sebenarnya menjadi dalih mengapa deret yang sebenarnya divergen 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya terkadang ditulis sama dengan min/12 yang digunakan pada berbagai konteks tertentu. Misalnya penjumlahan Ramanujan seperti teori Dawai. Dan saya pikir Jerome mengerti jawaban untuk deret itu yang sebenarnya. Terlihat samar dari senyumannya. Dan saya mengerti tujuan Jerome. Selain ambil bagian untuk mencerdaskan, adalah untuk menghibur dan agar banyak orang tertarik berpikir matematis. Tetapi juga perlulah kita beritahukan di media ini tentang valid atau tidak valid yang kita jabarkan, agar tidak diterima mentah oleh teman-teman kita. Dan semoga makin banyak yang gemar matematik yang membuat saraf otak kita menggeliat. Ayo, mari buka diskusi lainnya. Intermezzo 1. Sebagai catatan, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah seterusnya sama dengan min/12. Kasus ini pertama sekali diajukan oleh Srinivasa Ramanujan, matematikawan India. Dengan bagian awal dari pembuktian, A sama dengan 1 min 1 tambah 1 min 1 tambah 1 min 1 dan seterusnya. Kemudian, jika kita tambahkan setiap ruas dengan 1, sehingga bagian kiri 1 min A, dan bagian kanan 1 min 1 min 1 tambah 1 min 1 tambah 1 min 1 dan seterusnya, maka kita peroleh 1 min A sama dengan 1 min 1 tambah 1 min 1 tambah 1 min 1 tambah 1 dan seterusnya. Sehingga dia peroleh 1 min A sama dengan A. Karena ini, melihat bentuknya sama dengan bentuk yang di atas ini. Dan mungkin karena saya terlalu awam di matematika, saya tidak sependapat dengan langkah ini. Karena sisi kanan ini divergen, ini tidak sama lagi dengan A semula. Tentu harus kita bedakan itu dengan kasus konvergen saat kita membuktikan A sama dengan 0,999 dan seterusnya, dengan B sama dengan 1. Kita sebut adalah sama, A sama dengan B, dalam matematika standar. Pertama, karena kita tidak bisa membuktikan adanya bilangan irasional di antara A dan B. Atau alasan kedua, karena kita tidak bisa membuktikan bahwa ada selisih antara A 0,999 dan seterusnya ini dengan B sama dengan 1, berupa bilangan positif atau bilangan yang lebih besar dari 0. Di sini kita harus bisa menyadari bahwa angka 9 di ujung tidak berhenti. Jadi A sama dengan 0,999 dan seterusnya ini konvergen ke B sama dengan 1. Limit membantu mempersatukan mereka ini. Intermezzo 2. Dan inilah sebenarnya tujuan utama saya. Sekaligus untuk teman-teman yang senang matematika, terutamalah para pemikir matematika kami, para dosen, atau yang berkompeten. Saya minta tolong kesediaannya atau sudilah untuk menyimak dan memberi pendapat, bahkan keputusan baku pada kasus diferensial, fungsi naik dan fungsi turun, yang dengan memberanikan diri saya buat untuk didiskusikan. Karena banyak di antara kami berdebat, pro dan kontra, dan ternyata juga perbedaan pendapat bukan hanya pada kami, tapi banyak orang. Di antara kita, atau mungkin lebih banyak, menganut pemahaman interval untuk fungsi fx naik diperoleh saat f aksen x atau turunan pertama dari fx lebih besar dari 0.
fungsi fx turun diperoleh saat f aksen x lebih kecil dari 0. Tapi pemahaman saya, dan dari beberapa textbook yang saya baca, juga beberapa peminat matematik lainnya berpendapat berbeda dengan ini. Apakah kami salah memaknainya? Konten dapat kita simak di channel Mr. Art M4TH dengan judul Diferensial 4, Fungsi Naik dan Fungsi Turun, Konsep yang Benar bagian 1. Dan Diferensial 4, Fungsi Naik dan Fungsi Turun, Konsep yang Benar bagian 2. Saya menuliskan kata konsep yang benar di judul ini agar lebih mudah untuk digugat. Sekali lagi memohon untuk para matematikawan kami, para dosen kami, para pemikir matematika kami, sudilah berikan pendapat, komentar, dan gugatan untuk konten itu. Dengan alasan yang tepat, jika ternyata gagasan di sana salah, konten itu saya hapus. Sementara jika benar atau diterima dan disepakati, konten itu kita lanjutkan. Karena kita perlu keseragaman pendapat atau kesepakatan yang baku agar para pelajar tidak ada yang ragu saat belajar. Maka, berilah pencerahan pada kami. Dan cukup sekian pada pertemuan kali ini. Mr. Art dan Embara mengucapkan terima kasih untuk seluruh yang menyaksikannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.